Aku tak mencari tepuk tangan, tapi aku mencari ridho Sang Ilah. Coba tebak, siapa yang saking hausnya sama ilmu sampai pergi ke negeri sebelah buat belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Husna, dan kali ini saya ingin menceritakan tentang salah satu tokoh ulama besar yang berperan penting dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, dan beliau bernama Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau lahir di Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tahun 1886. Dan memang sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang cerdas, tenang, dan haus akan ilmu. Seperti yang kucuplikan tadi, beliau tak hanya belajar ke berbagai pondok pesantren, tapi juga pergi ke Tanah Suci, Mekah, untuk menuntut ilmu bersama sahabatnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau juga dikenal dengan sosoknya yang berani berbeda pendapat atas fatwa-fatwanya yang teguh, seperti memperbolehkan santri untuk ikut bela negara, memperbolehkan doa dengan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Dan di balik ketenangannya, beliau menyimpan ketegasan dan visi yang sangat luas. Pada tahun 1917, beliau mendirikan pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar di Jombang. Dan memang kegemarannya yang suka membaca kitab kuning seperti kitab Al-Um ini, beliau berinisiatif untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada para santrinya. Dan uniknya, beliau menjadi tokoh pertama di kalangan NU yang mengajarkan ilmu kitab kuning kepada para santri putri. Dan disinilah lahir para ulama perempuan dan kader Fatayat NU yang luar biasa. Tak hanya itu, beliau juga terjun secara langsung di dunia politik dan kenegaraan. Beliau menjadi salah satu anggota Konstitusi dan DPR RI yang mewakili NU. Beliau juga sangat dekat dengan pemuda-pemudi NU. Maka dari itu, tak heran mengapa GP Ansor dan Fatayat NU menjadi generasi pemuda Islam paling maju dan paling aktif di Indonesia. Sampai di akhir hayatnya, beliau wafat pada tahun 1980. Tapi keilmuannya tetap hidup di pondok pesantren. Pemikirannya tumbuh di organisasi NU. Dan perjuangannya selalu dikenang oleh bangsa. Dari sinilah beliau mengajarkan kepada kita tentang suatu fakta yang nyata, jika di antara ilmu, keberanian, dan kebijaksanaan harus berjalan secara beriringan. Juga mengajarkan jika seorang ulama tak hanya duduk di atas mimbar, tapi juga berdiri di depan, mengawal umat, menjaga bangsa, dan merangkul zaman. Aku punya pantun buat kalian. Ke pasar beli semangka, jangan lupa beli nangka. Kiai Bisri, ulama bijaksana, pejuang umat sepanjang masa. Bergerak maju dalam cahaya, mari kita jaga warisan ulama untuk Indonesia yang sejahtera. Buat kamu yang mungkin butuh motivasi buat belajar, coba deh baca sejarah para ulama. Barangkali kamu menemukan motivasi di baliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.